الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dititipkan sama Allah ke kita untuk ibadah dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Ibu-ibu sehat sadanya Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat sadanya? Kalau lay taluk ke rumah saji, tentu luar biasa tu. Untuk guna badan sehat, kalau ndak talangkahan ke rumah saji, ndak ada guna, ndak ada arti hidup. Jadi itu harapan awak. Karena kita memahami ada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Ke dunia kau sebentarnya tu. Kalau meninggal habis tu. Tapi di akhirat tu jauh lama, sangat lama. Sampai hari kini hari long kiamat dah. Ayang tu. Lah bara tahun, puluhan tahun tu. Sejak mulai daripada Nabi Adam, manusia pertama meninggal, sampai hari kini. Hari kan long kiamat kubra. Berarti masih di alam penantian lama. Sementara hidup awak sebentarnya. Kalau umat zaman dulu masih mendingan sampai 900 tahun. Lama hidup itu. Kalau awak kini 63, 70, 90, 95 tu lah payah tu. Jadi begitulah. Mari kita manfaatkan sisa umur kita ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lebih kurang 1 pekan lagi Bapak Ibu kita akan menyelenggarakan ibadah Adha, ibadah kurban. Yang sudah terdaftar itu lebih kurang 9 berarti. Salapan ya Pak ya. Salapan Pak Haji? Salapan, alhamdulillah luar biasa. Jadi masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, masih ada waktu karena 1 pekan lagi. Kalau tidak ada perubahan tanggal 27. Jadi ya tanggal 27 kita akan melaksanakan Idul Adha. Idul Adha. Jadi pembahasan kita sekarang menginginkan tentang penyelenggaraan ibadah Adha, ibadah kurban. Nanti kita buka tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang akan kita dialogkan, kita komunikasikan, kita buka tanya jawab nantinya. Hadirin kaum muslimin, kemarin pengantarnya bulan kemarin itu bicara masalah ada kaitan antara Idul Kurban dengan sholat. Dalam Al-Kautsar Allah menyampaikan
antara solat dengan ibadah kurban itu ternyata adalah perintah yang bergandengan. Fasholli li rabbika wanhar. Itu ayat kedua surah Al-Kautsar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata ibadah korban itu ada hubungan, ada kaitan baik nilai-nilai kandungan hubungan dengan Allah, tanda ketaatan, dan juga hubungan sesama manusia, nilai-nilai sosial di situ. Ternyata dalam harta yang dititipkan sama Allah kepada kita ada milik orang lain di dalamnya, maka berikan dengan jalan berkorban. Ada yang bertanya, Bu? Boleh, Bu? Adik terdengar suara di belakang itu, kemana tahu ada yang ragu. Korban itu asal kata dari qaraba, qarib artinya adalah dekat, mendekat. Dengan pelaksanaan ibadah korban itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, kalau ada hubungan awak yang renggang, yang retak, assalamualaikum sesama warga masyarakat dengan penyelenggaraan ibadah korban itu, awak semakin akrab dan akur walia, makin daki awak. Gitu. Jadi makanya ibadah korban itu adalah ibadah bagi orang yang hidup. Pelaksanaannya juga orang hidup. Daging itu juga untuk orang hidup. Ya Bu ya. Kayak untuk orang duit nak. Itu orang duit tu. Yang Nabi Yawi itu orang duit je. Tak mungkin orang tak duit dah. Jadi definisinya korban itu adalah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan hewan ternak, ini hewan ternak itu disembelih. Yang disembelih itu hewan ternak, tidak boleh hewan liar. Kapan? Idul Adha. Tidak boleh hari lain. Nanti ada teknisnya itu. Kapan penyembelihan itu? Jadi makanya ibadah korban itu adalah ibadah salah satu sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan penyembelihan itu. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, surah yang ke-22 itu Allah sampaikan, walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Jadi tiap-tiap umat sadolahnya, bukan hanya umat-umat akhir ini. Liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, jadi wajib hukumnya menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang yang tunduk dan patuh kepada aturan dan perintah Allah. Jadi ternyata ibadah korban itu sangat banyak rahasia yang terkandung dalamnya, Bapak Ibu. Jadi sejarah ibadah korban itu dari awal kenabian, yang tertata rapinya sejak mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Ndak boleh dengan yang lain. Kalau Habil dan Qabil dulu kan hasil usahanya. Kan ada yang korban yang diterima, ada yang ditolak. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Bahkan dulu ada sebelumnya korban itu tidak tertata dengan begitu rapinya. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, penyembelihan anak
maka anak itu diganti oleh kibas, oleh Allah dengan kibas, maka terjadilah penyembelihan hewan ternak. Tapi kalau tidak diganti dulu sama Allah tuh dengan kibas, ayo mandabi orang tiap tahun waktu mah. Ada anak nak gagah nak rancak zek cukui lo umurnya syaratnya wadah biar tiap tahun tu. Ya memang seperti itu. Itu balalah perintah Allah mah. Kalau dalam Al-Quran surah As-Saffat itu kan itu tuh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala Ismail itu sanggup, usianya sedang rancak, sedang sanang. Kalau anak tu sedang sayang, sedang sanang, awak umur berapa kira-kira tu? Nyo disuruh namu, dipanggil nyo tibu, parangai nyo elok, inyo ganteng, gagah gitu kan. Elok bana, anak satu-satunya mandapean payah, umur lah 90 tahun. Bayang Bapak Ibu itu. Diminta dabiah anakmu. Inni ara fil manam. Saya melihat di dalam mimpi menyembelihmu, wahai anakku. Jadi anak itu diajak, namanya itu, musyawarah, berundiang tengah malam. Nak 3 hari menjelang hari karayo pak. Panggil anak tu, nak ayah malam tadi bermimpi mandabiahmu. Bagaimana pendapatmu? Baca dalam Al-Quran itu, surah As-Saffat itu. 3 kali mimpi itu datang tuh. Makanya kalau dalam haji ada namanya ada melontar-melontar tuh, itu proses paika sampai penyembelihan itu. Jumratul ula, ya, Jumratul usta, Jumratul aqabah. Karena memang pas barangke ke tempat pendabihan tu, iyo gadang gaduhnya si iblis tu. Nyo gaduh Nabi Ibrahim ndak talok dilempar. Kan itu tuh. Kau ndak do batu sandal bayan jo. Ndak talok Nabi Ibrahim digaduh lo bini kok badusiku kan agak lama seketik, mudah-mudahan talok lo. Ndak yo do dilempar jo, dilentiang jo bilih do. Masuk lo ke anak, yuang tu abak mambo ladiang do kawan dabiah. Namu ado. Dilantiang lo sampai 3 kali itu. Bahkan menjadi itu pelaksanaan di dalam ibadah haji, melontar itu Bapak Ibu hadirin. Jadi ternyata semua itu adalah atas izin Allah. Gimana pendapatmu? Begitu. Kecil anak, tingkah anak kalau anak. Jadi Bapak Ibu, banyak doa surah Saffat ayat 100 itu. Rabbi habli minas solihin itu. Tuh bakihnya tuh hasilnya tuh. Ya abatif al wahai bapakku, ya, kalau memang itu perintah Allah, matu maru. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan ya. Lakukan dak satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti bapak, ayah akan lihat kita semua sebagai hamba-hamba yang sabar. Jadi anak yang soleh nampak di situ hasil daripada anak soleh itu tidak menentang perintah Allah dan orang tua. Itu yang perlu. Jadi kalau orang tua memerintahkan atas perintah Allah, nak jangan sampai membantah. Itu ciri anak yang soleh itu. Kalau ayah jomandi awak menyuruh anak tu solat tu perintah Allah, ndak membangkang, ndak membantah itu solatnya. Dilakukannya taruh. Gitu. Jadi anak-anak yang soleh itu memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata
ibadah korban itu adalah ibadah yang disyariatkan sama Allah dari awal-awal kenabian, bukan hanya kepada umat akhir zaman ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan perintah korban itu ada kaitannya dengan perintah sholat. Itu dalam Al-Kautsar yang tadi itu. Sholat dan korban dalam ayat itu sama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholat di sana itu dan korban. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Jangan nampak ya mana ada Bu? Ya Bu. Agak karya sih Bu. Di definisi hewan ternak. Oh gitu. Itu Bu. Ya. Hewan ternak itu mukasinya hewan peliharaan kayak jawi atau sepi. Ndak jawinar ya, jawi, sapi gitu kan. Kerbau dia giah makan, dibiayahi, digusuk, dibueng kandangnya, ternak lah gitu kan. Kayak hewan liar. Ruso kalau di kampung ambu ruso. Gaya ayahmu baburu ruso dulu. Boleh dia makan tuh. Tapi tidak bisa jadikan hewan ternak, hewan korban. Nah, gitu. Jadi kerbau, kambing, sapi, domba itu boleh, onta. Nah, itu kriterianya dalam ilmu fikih. Jadi dalam ilmu fikih, hewan ternak itu yang boleh diikutkan sebagai peserta korban. Nah, itu peserta korban tuh. Kalau awak peserta ibadah korban. Kenapa peserta korban hewan ternak itu? Karena nyuri lebiah. Awak tidak dilebiah doh. Makanya awak peserta ibadah korban, inyo peserta korban. Nah, gitu. Jadi sapi, kambing, domba, kerbau, unto itu 5 tahun dari segi umur. Ada kriterianya Ibu. Jadi hewan ternak itu memenuhi syarat untuk korban. Ada orang punyanya? Ada tuh mah. Kalau ada orang punya berarti ada tuh. Pelihara itu mukasinya ada milik. Bukan tak ada milik. Milik mukasinya secara syariatnya. Hakikatnya kan milik Allah, kan milik bahasa awak saya dulu gitu kan. Gitu. Ya. Boleh dijadikan sebagai binatang untuk penyembelihan hewan korban. Jadi dari segi umur, dari segi ketentuan-ketentuan penuhi syarat-syaratnya. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan ketentuan dari hewan kurban itu. Jenis hewannya, umurnya, kemudian termasuk dia tidak sakit, bawaan. Kalau sakit tidak boleh. Ndak boleh untuk dikorbankan. Pincang kakinya, celek matonya, barayi seiduangnya. Alangkah baiknya kerjasama dengan dokter hewan. Karena itu nanti ujungnya akan dikonsumsi oleh manusia. Kalau hewannya sakit, itu nanti akan memakan nanti dari hewan-hewan yang sakit pula. Maka tidak baik. Itu makanya sehat. Badagiang gitu kan. Jangan kurui lo. Jadi ada ketentuannya. Kalau mua untuk 5 tahun. Kalau seandainya kerbau itunya 2 tahun atau sapi 2 tahun. Itulah boleh ya. Minimalnya kambing biasa itu 2 tahun. Kalau kadang-kadang kambing tuh kayak domba Garut tuh 1 tahun udah boleh. Ndak boleh cacat. Gitu. Kalau dalam hadis musinnah ketentuannya la tazbaha illa musinnah.
ndak boleh disembeli kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang dewasa. Dewasa tadi itu bisa dengan umur, ukurannya, atau tanda-tanda yang lainnya. Ada orang kecian mengecian bagainya lah pada dia. Lah bisa tu dikorbankan tu. Nyolah tumbuh tandua tu mah, lah bisa tu. Ada juga kayak gitu, orang-orang kampung kan gitu tu. Orang-orang punya taranak tu. Nyolah tumbuh janggui itu mah, lah bisa tu. Tapi kan tak sadar nama janggui lah boleh dia lebih tu. Ya bu ya. Karena ilawak jadinya. Ya, papat ada janggui sekurang po jangguinya. Ya, itu tanda-tanda dari segi umur. Jadi hewan-hewan ternak ibu. Kalau hewan liar ndak? Kan nanti ada kriteria-kriteria tertentunya. Hewan liar itu kadang-kadang membahayakan. Hewan ternak ni kalau ndak hati-hati memanggolean membahayakan juga. Yang pandai-pandai saja. Bapak Ibu hadirin, ada yang bertanya lagi? Silakan. Iya, Pak. Peserta kurban biasanya kan 7. 7 itu macam Nabi. 7. Peserta kurban. Mesti itu baca hadis sebelum nombor. Macam Nabi yang pernah dilakukan itu. Oh gitu. Ndak mesti 7. Apa bawa sejawi kamani siku boleh. Badua mungkin, batigo mungkin, ndak ada masalah. Atau dalam rumah tangga tu awak batigo atau balimo. Kan dak 7 atau dah. Awak ingin jawi saya bawa kamari. Indak ka dindak lah depa pengurus tu. Boleh. Jadi ndak harus satu ekor jawi itu seorang bisa. Korban itu takarannya adalah kemampuan. Makanya ada hadisnya, man kana lahu, siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki untuk berkorban. Man kana lahu, siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkorban, kemudian dia tidak mau untuk berkorban itu, walam yudah, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia gi kelapangan rezeki. Jadi kelapangan rezeki ko awak ko beda-beda, Pak. Awak ko beda-beda. Kalau beliau itu mungkin, mohon maaf, mungkin karajo beliau serabutan gitu kan. Mungkin kapasa pemanggale tio hari. Batu juah dalam kelompok tu, mungkin oke lah, bisa. Awak punya fajero, penghasilan lebih, dan itu ndak harus batu juah, baduo sebisa, batigo sebisa, cie jawi sebisa. Dulu almarhum Pak Haji Manawas kan banyak beliau bagi-bagi jawi itu korban itu. Giang kamari, giang ke situ, giang kanin, sekatu beli duit dulu. Kan korban itu. Jadi 7 itu pengertiannya ulama buat untuk manusia buat atau terima atau Ketentuannya kalau tidak sanggup 1 maka boleh 7. Tapi kalau ndak mungkin, mungkin 6 bisa. Itu 7 itu adalah minimal. 7 itu disimbolkan, contoh kan kalau kambiang bara. Kalau ada kambiang bawa sekambiang kamari, tidak ada masalah. Boleh. Gitu. Kalau di Arab itu kan domba sadonya orang korban tuh. Domba sadonya tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji dan umroh tuh. Untuk pilihan tinggi. Jadi artinya yang bertujuh itu karena ndak mampu 2 atau 3 atau 4 atau 5 orang, makanya kita bertujuh. Tapi kalau seandainya mampu boleh. Kalau seandainya tidak, maka gabung kepada yang 7 itu. Oh ndak muah gabung doh, kambiang sebuk kamari bisa. Intinya adalah korban. Itu intinya tuh. Tidak mesti. Tidak mesti. Itu ada kambiang nampak tertulis tadi itu. Boleh, tidak ada masalah. Gitu. Ya bang ya. Ya.
teknis saja lagi, teknis. Kalau Jawi itu kan kerbau itu kan dagingnya kan gak banyak daripada kambing. Nah, kan itu contohnya. Karena nanti daging itu kan juga akan dibagi-bagikan, dan sapi itu masuk dalam kriteria hewan yang boleh dikorbankan. Nah, gitu. Yang lain silakan, masih ada? Itu teknis patungan tadi itu. Kalau sendiri-sendiri, berdua-berdua boleh, tidak ada masalah, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalang. Oh, tidak mau gabung mungkin dengan yang 7 itu, awak ingin korban jo, udah kambing aja. Nah, boleh, tidak ada masalah. Oh, tidak mau gabung di masjid, musola do, tidak coba do, di rumah. Di rumah sudah biar. Dabia seorang, kulii seorang, cancang seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Letakaha. Ah, itunya tuh di masjid musola itu kan awak dewasa mo. Basamo kan cara joringan. Ah, gitu. Kalau letakaha ada Pak, ada. Kan intinya kurban. Ada kok di kantor orang korban ada. Di PT CPCP ada. Di tempe-tempe ada gitu kan. Jadi korban tuh ndak mesti di masjid musola ya Bapak Ibu ya. Nah, mau di rumah korban boleh. Ada tetangga tuh orang awak barusan nak. Ada biasa siku Jawi. Boleh, ndak ada masalah. Ndak ada penghalang. Yang penting ketentuannya itu memenuhi syarat. Nah, itu yang perlu. Hewannya memenuhi syarat. Kemudian juga teknis penyelenggaraannya itu memenuhi ketentuan. Teknis penyelenggaraan tuh, contoh mandabiah tuh sesudah sholat, tidak boleh sebelum. Jadi kalau seandainya ada nanti hari raya awak ke beda Bapak Ibu, beda, mana tahu ada beda hari raya awak ke, dulu kan ada beda tuh, kadang ada, hah? Ambil hari terakhir. Ya. Kalau kini sholat, besok orang sholat juga, maka besok lebih menyembelih. Kenapa? Syarat penyembelihan itu adalah sesudah sholat. Man kana lahu udhiyah, siapa yang menyembelih qabla ayyusallu, sebelum sholat, maka tidak ada korban baginya. Dia harus menyembelih lagi sesudah sholat. Itu ketentuannya itu. Jadi Bapak Ibu, andaikan ada nanti hari raya awak ke beda, pengurus tolong pastikan seluruh peserta ibadah korban itu sudah sholat. Kalau ada hari ke beda, kalau tidak lebih arifnya ambil hari nan kedua. Kenapa? Hari tasyrik itu kan 3 hari itu. Sawaleh, 2 waleh, 3 waleh. Itu dalam rentang 3 hari itu, atau sampai hari tanggal 10 itu boleh menyelenggarakan ibadah korban. 10, 11, 12, 13. Rentang yang sampai hari itu sah. Mungkin hari nan sampai hari terakhir saya anda biasa sah, boleh, tidak ada masalah. Nampak kok lagi di hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu hari makan-makan. Bapak Ibu, tidak boleh puasa. Haram hukumnya. Kan hari puasa terlarang itu. Nah, begitu mulianya, hebatnya. Makanya hari raya yang besar itu sebenarnya Idul Akbar itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Bang ko Idul Fitri ko hari raya gadang dia awak. Karena apa bondong-bondong sunyi tu. Bondong-bondong ili, bondong-bondong mudia. Ko latih juangnya. Tua. Bok kue. Macam-macam jalang ini, jalang itu. Sawananya Idul Adha itu yang hari raya kurban yang besar itu. 3 hari takbir. Sawale, 2 wale, 3 wale. Sampai balik je hari pertama tu. Tanggal 10. 4 hari. Apa yang tu? Selama yang 4 hari itu boleh korban. Tidak boleh puasa. Dilarang. Itu hebatnya tu. Itu gunanya awak
banyak-banyak jo awak mengaji, tujuan awak supaya awak lebih bisa memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Masih ada yang ditanya? Boleh Bapak Ibu? Hadirin kaum muslimin, lah masuk ke tu Ustaz? Belum? Boleh. Ini ada tit-titnya ya. Jadi ibadah korban itu tujuannya adalah menghilangkan penyakit hati yang ada di dalam diri. Syirik, itu penyakit hati itu. Syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi hewan, ternak, titipan, harta, semuanya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Maka syukuri, baca ronyo, korban. Yang tidak mau korban, dia kufur nikmat itu. Kini awak 2 juta baraji? 2 juta 200 sekali setahun Bapak Ibu. Tolong yang mendengar mic ini, korban hanya sekali setahun Allah minta 2 juta 200 di anor 2 juta 500 2 juta 500 sekali setahun. Indak sekali sebulan dia minta doh, dak sekali seminggu doh. Contoh analoginya saja. Ambo ya cok mencontohan rokok bara sebungkus ibu. 20 ah. Hah? Hampir 50 sebungkus. Masya Allah. Marlboro. Coba yang tu 50.000. Anggap salah mungkin 20.000 sebungkus, 30 20.000 kali 30 sebulan. Berapa? 20.000 kali 30 dikali 2 balik. Tunggu sebentar Pak. 3 kambiangnya lebih kurang 10 juta. Kalau dan mampu membakar duit melalui rokok 10 juta dalam setahun. Kini 2 juta 500 Allah minta sekali setahun. Bicara tidak mampu kita, bukan tidak mampu. Mampu itu. Sebentar ya Pak. Kita tuntaskan ini dulu supaya tidak mudah lupa. Makanya Allah awali tadi, inna a'toina kal kautsar, aku telah berimu nikmat yang banyak. Dek karena ada ambo agian nikmat kata Allah, fasalli li rabbika, salat, wanhar, korban. Salat dan korban itu perintah Allah datang setelah Allah beri nikmat. Allah tidak akan perintahkan salat dan korban kalau tidak dititipi nikmat. Itu bahasa baliknya tu. Jadi penting bagi kita, apalagi kalau dalam keluarga tu, dalam rumah tangga tu suami istri bakarajo, ada penghasilan tetap. Penghasilan tetap tiap bulan. Akhirnya sekali setahun diminta sama Allah. Apakah bicara kita tidak mampu? Bukan tidak mampu itu, kikir namanya. Baru masuk Pak, silakan Pak. Yalah kayu ni tapi ni nak jual risiko dah. Kita nak ngaji orang dah. Awak saya dulu. Ndak ngaji orang. Ya. Yang jelas kita, itu namanya kufur nikmat. Kayo harato, miskin hati. Harato itu nanti akan dihisap. La tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah, ndak akan menggari telapak kaki manusia itu nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan. Salah satunya an malihi, harato. Harato itu dua. Bahkan kedua, min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu kama di pagunuan. Dua, muka belakang. Didape dengan cara ba'a, di pagunuan ba'al caronyo. Kalau harato banyak dititipkan sama Allah, ndak mau berkorban, dia kikir. Orang kikir tu Bapak Ibu, jo dirinya saja, jo dirinya perhitungan tu. Jangan kan orang lain jo dirinya seorangnya perhitungan tu. Itu orang kikir tu. Beda dengan hemat. Kikir itu sifat yang sangat bahaya. Kalau bagi Allah sebantah ambil itunya tu. Stroke, cuci darah, tawakal, macam-macam lah.
Cara Allah kan banyak caranya. Ndak tahu awak doh. Cuci darah 2 kali seminggu. Ayo entah, hati-hati. Ndak ada gunanya harta itu. Itu titipan Allah sadonya tuh. Syukuri kata Allah. Ah, nih dalam hadis qudsi. Malam tardha biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala ni'mai. 3. Siapa yang ndak redho atas qadaku, ndak sabar atas ujianku, ndak syukur atas nikmatku, Allah marah. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis samawati wal ard. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Allah marah. Nah, jadi kita syukuri saja nikmat yang Allah titipkan sama kita. Ikut korban. Nah, jadi kalau dikaji-kaji bentuk itu membaka setaluk dalam setahun tu 10 juta lebih 3 kambingnya asabananya yang hobi membaka tu wajib ikut korban tu. Karena ditanya di situ adalah iman. Ya Bu ya. Aku tidak percaya cobaan salah. 20.000 sehari tabungan, 20.000 sehari tabungan, 20.000 sehari. Iko ada 50 dapat ya. Tadi kan 50 siapa tu? Tu kadang tu. 20.000 saya atau 30.000 sehari tabungan. Besoklah setahun bongkar tu. Etong tidak percaya. 10 juta lebih ya. 3 kembiang kan? Bisa kan? Bisa. Yang lain silakan Bapak Ibu. Iya, Bu. Peserta korban wajib makan dagingnya atau indak. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin, peserta pada hakikatnya korban itu adalah dibagi 3. Sepertiga boleh untuk dibagikan peserta ibadah korban, sepertiga dibagikan kepada para duafa, orang-orang tidak mampu, orang miskin, dan sepertiga lain boleh untuk yang penting dibagikan. Boleh hukum memakan daging korban bagi peserta korban. Boleh dalam Al-Quran itu surah Al-Hajj ayat 28. Itu dijelaskan sama Allah. Fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya. Ini sadua do. Nya doyo kawan bagi Pak pengurus, ambo ikut korban gua. Pangga walakang tolong kedua deh. Kaki muko aja lupa. Aku kudu aku antar ke rumah do. Kapalo ya jangan lupa lo. Tu mah tinggal lagi. Ada biasa seorang. Jadi kalau ada mereka siapa pengurus, suruh pulang. Apa salah biasa seorang? Gitu. Itu korban pesanan namanya tidak boleh. Jadi sebagian boleh. Fakulu minha wa at'imu ba'is fakir. Maka makanlah sebahagiannya dan sebagiannya lain bagikan kepada fakir. Nah, gitu. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 boleh. Boleh, Pak. Dari segi hukum memakannya boleh. Andaikan ndak makan awak, Pak. Contoh awak ikut korban di kampung. Kan di kampung, kan ndak mungkin kampung awak pulang, awak jarang pulang itu kan. Maka ndak bisa awak do, ndak apa-apa, ndak ada salah. Yang namanya korban itu kan sudah diberikan. Nah, Allah sudah balas. Ya. Tapi kalau kita di tempat kita boleh. Yang lain boleh silakan. Kalau tidak suara azan sudah kedengaran. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Kemudian terakhir ibadah korban ini adalah serahkan semuanya kepada Allah. Maka tidak boleh dipermain-mainkan. Selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Dan dikuacu awak baca dalam solat. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah korban, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah korban kita tidak boleh dimain-mainkan. Nah gitu. Daging korban tidak boleh dijual karena gunanya untuk dimakan. Nah gitu. Kalau bisnisles itu enggak, karena itu ibadah. Enggak boleh. Disuruhan. Barala monyo. Oh, jangan. Enggak boleh. Nyo ada di tempat lain bagai
kapaloi lang kaki mungko ndak ada dah cukup lah 3 tu kaki awi ko nya biasa kaki awi ko ampe kini 3 halanya nan cie tu dia gi anak bini awak makan di rumah haram hukumnya pak kan sekali setahun dek sekali setahun tu lagi makan anak bini itu sedikit saja dari yang haram tumbuh dalam diri seseorang manusia itu yang dikajak oleh api neraka yang pertama. Jadi tolong kepada panitia jangan sekali-kali mengambil belum hak kita, tak halal itu. Hati-hati, nggak boleh. Panitia itu kan awak menolong, kalau tidak dosa tolong orang tu. Biasa orang tu mengerejot. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan menerima ibadah korban kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.